Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IP Channel. Hari ini saya berkunjung ke satu lembaga training NDT yang ada di Tangerang, ya, pasnya di daerah Cikupa. Di sini kita akan bincang-bincang dengan pemilik daripada lembaga training ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa memberikan informasi yang jelas tentang satu lembaga training yang dekat dari Jakarta dan bisa mencetak orang-orang yang berkualitas. Yuk kita sama-sama saksikan video ini, semoga bermanfaat. Waduh, alhamdulillah nih naik tangga nih Pak Sis nih. Tangganya luar biasa juga nih. Tapi ada pegangannya, ada ini kalau dari segi HSE udah ya, kita harus mengutamakan safety dulu Pak. Andrel ya. Nah, kita lihat ada apar ini. Terus di sini apar juga, sini juga ada untuk P3K ya. setnya ya, P3K-nya di atas bawah ada semua juga ya, juga ada. Jadi di dalam ini kelas untuk Untuk training yang UT, ya, PT, terus edikaran, ya, yang lain di sini. oh gitu. Jadi yang nggak PT nanti di yang nggak ada chemical lah ya. Yang nggak pakai chemical, nggak water. Kotor ya. Jadi UT edikaran di sini ya. Ngomong kalau ketemu Pak Arya di mana? Pak Arya ada lagi ada di sini. Pak Arya kebetulan lagi review di dalam Pak. Coba. Di dalam kelas. Oke, kelas masih Bolehlah review ya. kita coba. Assalamualaikum. Ini Pak Arja. Dan dia selain owner dari training center ini, dia juga level 3-nya untuk Level 3-nya untuk NDT. sini. Iya. Aduh, assalamualaikum Pak Arya. Aduh, alhamdulillah bisa silaturahmi. Jadi gimana kabar Pak Arya? Baik, alhamdulillah sehat selama ini. Ya. Ini lagi lihat review apa? Ya, review prosedur untuk khusus yang akan datang kan harus ditingkat. Pak Arya, ini saya di channel IP ini lagi pengen nge-share lembaga training yang ada di seluruh Indonesia nih. Ini training center K2I, K2I. Ini yang dapat kesempatan yang pertama. Ya. Alhamdulillah punya waktu ya, kebetulan kita paling dekat nih di sini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, pengen tahu bagaimana dengan lembaga training ini. Bisa nggak ya kita ngobrol-ngobrol sambil ngeliatin alat-alat Pak? Boleh. Kita Boleh ya? di ruang sebelah ada alat-alat yang di atas meja. Jadi sahabat IP ini ruang kelas. Di situ ruang praktek biasanya Pak. Ruang praktek. Ruang praktek ya. Jadi sambil paling enak satu dayung berapa pulau Pak? Ya 1, 2, 3, kalau perlu 10 pulau lah. 10 pulau. Jadi sambil ngobrol nanti kita bisa sambil lihat-lihat alat. Yuk kita ke sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IP. Hari ini luar biasa banget. Kalau luar biasa itu Pak, kalau tahun baru biasanya ada kembang api, gitu ya. Tapi kembang apinya ini nggak bisa kelihatan Pak, karena cuma ada di sini saya nih. Semangatnya yang penting. Semangatnya karena saking bahagianya Pak ketemu Pak Arya. Arya Gada Kencana nih. Ya. Well sobat IP, yang namanya level 3 NDT itu istilahnya orang Indonesia ini berapa penduduknya Pak? Paling sekitar 40-an lah. Penduduk 250 jutaan ya. 250 jutaan. Untuk level 3 NDT paling sekitar 40-an kalau sekarang kan. 40 ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum sampai 40. Jadi kalau kita boleh
Masa ngomong jadi makhluk langka, Pak? Hah? Pokoknya manusia spesial yang diberkahi sama Yang Kuasa, dikasih peluang dan bisa menjadi seorang level 3. Apa sih istimewanya level 3 itu? Dari tangan dia bisa mencetak orang-orang yang qualified dan certified. Begitu, Pak. Ya, betul. Jadi dia bisa, tanda tangannya itu bisa mencetak orang-orang. Makanya jangan sampai kerja di luar negeri nih, biar di dalam negeri aja, biar bisa cetak-cetak orang luar negeri, orang Indonesia di Pak Ari ini. Oke, Sobat IP, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Arya Gada Kencana. Beliau ada level 3 Indonesia, salah satu level 3 Indonesia, dan ada satu lagi nih Pak, yang istimewanya Pak Arya Gada. Level 3 boleh 40 ya, Iya. tapi yang punya kualifikasinya berapa sekarang Pak? Sekarang baru 9. Baru 9? Masya Allah. Lengkapnya ada 10. Hah? Jadi 10 met, 9 metode. Mungkin yang 9 metode 2 orang atau berapa orang ya? Cuma ada 2 orang, saya dan kebetulan rekan di Cikarang. 2 orang, jadi 2 hari 250 juta Indonesia. Cuma ada 2 orang yang punya metode 9 metode. Makanya hari ini bahagia banget, berharga banget saya buat saya ini ketemu beliau. Dan beliau ini sekarang, bukan sekarang, sudah lama nih Pak. Sudah berapa lama nih Pak ke lembaga training ini? Dibentuk awal 2013 ya. 2013. Nah, kemudian ya seperti tadi dikatakan dengan prinsip modal hasil kerja, jadi dari tahun ke tahun bertumbuh ya, Ya, bertumbuh dan bertumbuh, ya. bertambah. Bertumbuh dan bertambah, jadi benar-benar inilah basis ya. Seandainya aja ya ada kepedulian dari pemerintah dan mengerti tentang NDT, kita nggak tahu nih bisa lebih besar lagi. Cuman ini benar-benar niat daripada Pak Arya Gada ini berkembang sendiri dengan tangannya sendiri untuk bangsa Indonesia ini, ditabung ya, duit kerjanya di luar negeri sehingga belanja alat dan bisa ada lembaga training ini. Kalau kerja di luar negeri nyaman dia, cuman dia berpikir bagaimana dari tangan beliau ini bisa lahir orang-orang yang ahli di bidang NDT. Betul Pak Ari gitu ya? Betul. Luar biasa ya. Oke sahabat IP, Pak Arya jadi tahun 2013 semua metode sudah ada di sini. Jadi maksudnya dari visual, activity, UT. Itu 2013 kita mulai dengan metode yang paling umum ya, yang paling sering digunakan di dunia pekerjaan ya. Itu biasanya visual, magnetic particle testing, liquid penetrant testing, kemudian ultrasonic testing ya. Ada kencang dikit bisa? Jadi visual testing, magnetic particles testing, liquid penetrant testing, sama ultrasonic testing. Ini metode yang paling umum, yang 4 nih. Ya. Kemudian tahun-tahun berikutnya kita bertambah masuk ke radiographic film interpretation, kemudian kita juga masuk ke eddy current testing. Dan ini yang terakhir yang akan mau kita tambahkan ini metode ketujuh, yaitu infrared thermal testing. Basis. Ya. Aku kalau nggak salah kalau infrared dulu ngambilnya di luar negeri, di Singapura ya. Iya, dulu adanya di Singapura aja. Jadi sekarang di Sekarang Indonesia kita di tadi Indonesia udah bisa. udah mulai nih infrared Pak. Di nggak usah di Indonesia, di Banten, Tangerang udah bisa. Kebetulan ada level 3-nya juga. Ya. Istilahnya gitu, orang Indonesia biar ngelihat ke sini gitu, Tangerang ini ada infrared. Jadi bagi perusahaan atau personel atau badan pemerintah yang butuh sertifikasi untuk infrared, di sini tempatnya. Saya ngerasain Pak, berapa kali nyari orang yang sertifikat infrared emang susah banget. Sedikit, Ya, masih sedikit, ya. masih sedikit emang. Sedikit, padahal kebutuhannya luar biasa. Infrared itu kan bisa ngeliat suhu, bisa ngeliat Mendeteksi anomali. ya yang di Anomali dalam. Pokoknya segala macam lah, itu baik electrical, mechanical, bahkan untuk sipil bisa, sekarang ya. untuk pergerakan itu. Well, terus Pak Arya Gada, kedepannya mau gimana nih kelihatannya nih? Jadi cabang udah di berapa tempat nih? Kalau
Kalau cabang saat ini pusatnya di Tangerang, cabang ada di Batam, kemudian ada lagi partner di Cilegon. Cilegon ya. Nah, jadi di tiga tempat ini di training center kami memang langsung diawasi oleh level 3. Jadi yang di Batam itu diawasi oleh adik saya yang seorang level NDT level 3 juga. Ya. Kemudian di Cilegon ini diawasi oleh partner saya yang juga seorang NDT level 3. Ya. Jadi itulah yang Ini adalah benar-benar ngebuka mata Indonesia untuk inspeksi. ya. Jadi terus terang aja mungkin ada keluarganya yang kerja di konstruksi, ada inspek, ada jadi QC, sebatas gitu aja orang bisa tahu. Kadang-kadang keluarganya sendiri dia nggak tahu nih kerjanya NDT. Makanya di channel ini saya pengen informasi ini sampai kepada orang-orang ya, terutama orang yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah. Ini ada salah satu pilihan untuk berkarir. Untuk berkarir salah satunya adalah NDT. Mungkin saya dengan kalau nggak ada informasi itu saya juga nggak tahu Pak NDT. Bahkan dulu waktu saya pertama mau kursus radiografi, mau ikut aptitude tes aja saya bilang kita mau jadi penyiar radio kali ya, karena radio ada radionya. Padahal radiografi tadinya mau jadi penyiar radio kirain Pak. Gitu. Jadi emang ini sangat penting. Nah makanya tadi saya sudah ngomong sama Pak Sis, mungkin dari Pak Arya ini ada informasi tambahan. Gimana sih caranya mau ikut training ini, syaratnya apa nih Pak? Jadi sebetulnya kalau untuk mengikuti persyaratan training NDT ini tidak harus punya pendidikan formal ya. Ya. Sebab ini adalah training non gelar. Ya. Dan sertifikatnya ada masa berlakunya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun dia harus melalui ujian ulang, refresher. Makanya tidak perlu pendidikan formal. Minimum kalau lulusan SMP, asalkan memang orangnya punya logika, calon pesertanya punya logika berpikir yang rata-rata, Ya. insya Allah bisa ikut dalam pelatihan gitu ya. SMP bisa ikut. SMP. Ya. Malah kalau di luar negeri sudah sering kita temui di lapangan, kadang-kadang ada pekerja-pekerja asing tuh yang kadang-kadang nggak lulusan cuma SD atau malah nggak sekolah, tapi karena mereka memang punya kemampuan berpikir, punya kemauan yang kuat, akhirnya ya bisa terjun juga dalam dunia yang sama dengan kami gitu ya. Jadi intinya ya sekolah memang salah satu lembaga pendidikan, tapi Ya. kehidupan ini adalah pendidikan yang sesungguhnya. Seperti Kehidupan itu ini pendapatnya. adalah pendidikan yang sesungguhnya. Ya. Sobat IP ini saya baru tahu dari Pak Arya Gada bahwa formal itu nggak perlu, yang penting punya kemauan dan bisa ikut belajar dan lulus Pak. Diberikan dalam bentuk bahasa Inggris ya, karena memang nanti begitu kita melakukan pekerjaan NDT di lapangan, biasanya standar-standar ataupun buku-buku referensi Ya. itu masih dalam format bahasa Inggris semua. Jadi Spek, kita biasakan supaya peserta pelatihannya itu memahami sehingga nantinya tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri di pekerjaan selanjutnya gitu ya. Tapi intinya pada saat pelatihan level 2 materinya tetap dalam bahasa Indonesia supaya pesertanya bisa menyerap dengan secara maksimal walaupun bukunya dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, ini buat kalau ada orang kepengen kursus, pertama itu jadwal kelas, kedua itu biaya. Nih, berapa kira-kira? Bagaimana jadwal kelas ini, Pak? Kalau jadwal sebetulnya kami ada website ya, www.k2i.co.id. Ya. Nah, di Ya, situ kan bisa- saya terus. Di situ bisa dilihat jadwal kami, tapi memang kebanyakan sifat kursus ini mengikuti kemauan ketersediaan waktu para pesertanya. Jadi ketika para pesertanya ada waktu dan jumlahnya sudah tercukupi, ya kita langsung running kelasnya dan metodenya pun mengikuti apa yang diminati oleh para pesertanya. Biasanya begitu mereka punya dapat peluang pekerjaan, kemudian peluang pekerjaan tersebut itu mengharuskan mereka ambil metode NDT tertentu. Nah, metode itulah yang mereka minta pelatihannya, dan kami bisa memberikan pelatihan tersebut ketika taruhlah ada 2 atau 3 orang langsung jalan. Jadi tidak perlu nunggu sampai banyak. 2 atau 3 orang langsung jalan. Insya Allah. Luar biasa ini Pak, benar-benar programnya
istilahnya gini Pak, kita punya keponakan yang kelihatan hari-hari cuma nongkrong padahal dia punya intelijensi tinggi, ya main game, Ya. dibawa ke sini keluar udah punya sertifikat dan udah bisa bekerja di perusahaan multinasional Pak. Begitu Pak Ari ya? Kurang lebih ya. Jadi memang biasanya setelah punya sertifikat nanti dia akan mencari peluang kerjanya. Otomatis kami juga sini sebagai lembaga training centernya biasanya punya koneksi dengan perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi begitu mereka menanyakan kepada kami akan merekomendasikan alumnus dari training center kami kepada perusahaan tersebut. Nah biasanya mungkin untuk awal-awal mereka bekerja di perusahaan mungkin dalam beberapa tahun di lingkungan domestik Indonesia, tapi biasanya rata-rata setelah kenal dengan NDT dan setelah menekuni dunia NDT, pekerjaan NDT tersebut, ini teman-teman yang sudah bekerja bisa mereka ambil lagi certification yang sifatnya internasional supaya mereka nanti bisa bekerja di lingkungan internasional juga seperti itu. Perkembangannya ada terus Pak, ada terus. Jadi dari sertifikatnya berkembang terus, dari alatnya juga berkembang terus Pak ya. Iya. Dari alat yang analog, digital, sekarang digital sudah 3D. Jadi berkembang terus. Jadi orang anak muda nih yang punya keinginan untuk maju ini banyak, bagus banget nih Pak Ari ini. Insya Allah. Gitu ya. Jadi Pak Ari, masalah biaya tadi berapa nih kelas ini Pak Ari? Ya ini sekaligus juga saya ingin menyampaikan ya, ini kebetulan metode NDT ini belum diajarkan di universitas, belum ada. Jadi diajarkan di universitas. Belum diajarkan di universitas. Orang kampus melek mata inspeksi doang belum ada nih Pak. Belum ada. Jadi Waduh. yang mau kerjasama dengan kami ini ada beberapa kampus ya. Di Tangerang sudah ada 2 kampus ya, 2 kampus. Kemudian 1 kampus lagi di Cilegon sana, insya Allah nanti akan berlanjut kerjasamanya. Tapi memang ya inilah peluang kerjanya lebih besar dibandingkan peluang kerja teknik lainnya karena memang tidak diajarkan ilmunya di dunia kampus sampai saat ini belum ada secara formal. Untuk mengenai masalah biaya itu biasanya tergantung daripada tingkat kesulitan metode NDT-nya, kemudian lamanya pelatihan. Contohnya untuk pelatihan yang sifatnya simple, basic itu berlangsung 1 minggu, itu biasanya biaya bermulai dari 6 juta rupiah per orang ya. Sementara untuk metode yang berlangsung selama 2 minggu dan tekniknya mungkin sedikit lebih sulit dibandingkan yang tadi, itu biaya sekitar 10 jutaan. 10 jutaan untuk 2 minggu. Pak, 10 jutaan kalau dia udah kerja 2 bulannya selesai tuh Pak. Insya Allah. Nah, saya sering lihat pengalaman saya gitu Pak Ari. Ya, rata-rata mereka baru masuk kerja itu kalau dia baru asisten aja itu bisa terima 4,5 juta. Iya. Ya kan? Nanti kalau dia udah punya experience sekitar 6 jutaan, 7 jutaan itu baru 1 kualifikasi. Dan kalau dia udah UT experience itu bisa di angka 12 Pak ya. Insya Allah. 12, 15 seperti itu ya. Lebih disiplin. Ya ini sebetulnya gini, yang saya lihat di dunia NDT ini memang ketelitian dan keakuratan itu Pak Arya ya, dalam melakukan satu hal. Kadang-kadang kalau miss, ya sudah agak fatal. Makanya dibutuhkan benar-benar orang yang certified dan qualified. Pak Arya, terima kasih banyak nih ya, udah punya waktunya. Mungkin Pak Arya ada kesibukan lain. Nanti saya mau nengok-nengok bareng sama Pak Sis. Boleh? Boleh, silakan. Boleh aja tinggal. Di sini kami biasanya bersifat fleksibel mengikuti kemampuan para pesertanya. Jadi kadang-kadang kalau di tempat lain durasi 1 minggu, jam belajar dari misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 1 minggu selesai. Kalau kami kadang-kadang kami lihat kemampuan pesertanya. Ada yang 1 minggu selesai, oke selesai. Tapi kalau misalnya agak lambat, speednya agak slow, kadang-kadang kami extend bisa sampai tambahan 3 hari itu free of charge. Dan jam belajarnya kadang-kadang enggak. Kalau teman-teman yang memang agak
agak awal ini agak kesulitan memahami, biasanya kami mengikuti saya sampai malam, sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Ayo, yang penting ibaratnya mari sama-sama menimba ilmunya selagi masih ada di training centernya, dan kami di sini berkesanggupan untuk membantu sedapat mungkin gitu ya. Jadi itu yang membedakan training center kami dengan training center tempat lain. Kami bersifat fleksibelnya. Saya pernah ngajar kelas UT level 2. Awalnya programnya hanya 2 minggu, tapi extend sampai 3 minggu. Itu free of charge saja, karena mengikuti kemampuan pesertanya seperti itu. Luar biasa Pak ya, benar-benar bagaimana orang itu benar-benar qualified Pak. Bisa. Dan sekarang kan otomatis gini. Misalnya ada satu perusahaan, dia pengen hire orang. Ini sertifikatnya dari mana? Dari lembaga training ini, ya kan? Kalau level 3-nya komunikasi dan bisa istilahnya seperti menjamin bahwa kawan ini bisa bekerja, lebih ini lagi Pak, lebih nyaman buat itunya. Pas seandainya ada perusahaan nih, ada orang udah punya sertifikat, di mock up di sini bisa juga ya? Bisa. Melayani mock up juga ya, jadi keluarga IP, jadi baik yang belum punya sertifikat NDT coba lihat karir dan bagaimana bisa mendapatkan sertifikat itu, dan bagi yang sudah punya sertifikat ketika sudah hampir expire atau ini, datang aja ke sini. Yang udah lama nggak pegang alat akan di mock up dulu Pak ya. Iya. Jadi refresh seperti itu, karena kan dari CV ketahuan nih lama atau enggaknya orang itu pegang alat, jadi tetap harus dilihat dulu ya kondisinya. Oke Pak Ari, makasih banyak nih waktunya nih, luar biasa nih. Terima kasih banyak Pak. Pak Sis jangan salaman dulu, kita mau jalan-jalan. Masih betul-betul. Kita liatin dulu nih. Oke lah. Oke. Terima kasih Sobat IP, kita ketemu lagi. Nanti kita tengok alat-alat di lembaga training. Kita di sini ruang untuk Wow, prakteknya. Kalau orang itu wow, masya Allah, Pak, ini komplit banget gini Pak ya? Kurang lebih, alhamdulillah ya. Masya Allah, ini ada di dekat sini ya kayak gini ya? Ini dilengkapi sejak tahun 2013 awal. Jadi 2013 awal. Ya, jadi modalnya dari pribadi menyicil hasil kerja. Alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin bertambah. Nah, dengan bertambahnya jaringan relasi dan pertemanan,
relasi pertemanan dan cita-cita yang tinggi nih Pak. Bagaimana Indonesia melek NDT. Pak, saya kalau udah ngeliat Kalblok ini nih, sebagai orang NDT ini ngiler Pak. Ngiler pengen ngasih tahu orang ini. Orang kalau datang ke sini yang belum tahu NDT pasti bingung. Betul nggak? Ya. Nanti kita lihat satu-satu lah. Ini tempat chemical. Ya. Film, Kalblok, alat-alat ya. Ya, alat-alat. Terima kasih waktunya nih. Saya udah dijamu secara baik di sini dan saya juga dapat gregetnya Pak. Dapat greget banget Pak Ari di sini nih. Saya juga minta dukungannya nih. Channel kita ini namanya IP Channel. IP itu IP kan kalau di Pekto incomplete penetration. Jadi saya pengen nutupin incomplete penetration ini dengan informasi-informasi biar kita lebih menerima informasi lebih komplit lagi Pak. Gitu. Jadi kedepannya mungkin kalau lagi ada kelas saya akan datang lagi nih Pak, biar informasinya lebih ini lagi. Jadi saya minta dua patah kata nih buat channel saya ini Pak Ari ini. Ya, insya Allah juga dalam waktu dekat tadi waktu kita bincang-bincang tadi di bawah, tadi kan ada satu PT dari satu perusahaan inspeksi di Jakarta Selatan. Dia kontak, katanya dia akan mengirimkan 30 orang teknisinya untuk ikut kursus visual dan kegiatan testing. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau terlaksana bisa ada pelatihan dalam waktu dekat dan mungkin nanti Pak Munir bisa melihat lagi secara langsung jalannya pelatihan tersebut. Siap. Bagi informasi. Itu. Makasih banyak nih Pak Ari Agada nih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama Pak. Masih Siswono aja Pak Siswono aja. Oke. Saya mohon pamit ya Pak Ari nih. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke. Sahabat IP, mudah-mudahan penetrasi itu jadi penetrat Pak Ari ya. Jadi kita isi kekosongan itu dengan informasi yang aktual. Bayangin aja tuh alat cuti itu, jadul tuh. Itu yang jadul, ini yang digit nih. Sebentar lagi Pak Srey sama Paut pasti ada di sini. Akan masuk juga ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.